A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Barik alaika asma'in wa sallallahu ala Muhammad wa ala tahirin wa ashabil mayamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam kajian usul fikih singkat ya, praktis. Kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya. Kita sudah sampai pada pembagian hukum ya. Ada hukum taklifi, hukum positif, dan juga ada hukum wad'i ya, hukum situasional ya. Hukum taklifi itu ada 5: wajib, kemudian sunnah, mubah, makruh, dan haram. Kemudian di sana ada hukum wad'i atau situasional ya. Di sana ada sebab ya, kemudian ada syarat, dan juga ada mani ya. Ada sebab, ada syarat, dan juga ada mani. Mani itu penghalang ya. Itu. Kemudian kita juga sudah sajikan pembahasan alfat ya, lafat itu. Lafat, kemudian penerapan atau penerapan lafat ya, itu secara lahiriah. Kemudian pembagian-bagian lafat juga ya. Ada am dan khos, ada mutlak, ada muqayyad ya, itu. Kemudian juga ada mafahim ya, itu. Nah, itu sudah kita sampaikan juga ya, jelaskan secara singkat itu. Nah, untuk kali ini kita akan mengkaji tentang hujjatul qat dan juga usul amaliyah. Hujjatul qat yaitu kehujahan al-qat. Al-qat itu artinya keyakinan ya, secara bahasa itu. Tapi secara istilah yaitu penyingkapan suatu hal ya, suatu masalah sampai pada tingkatan bahwasanya di sana tidak ada keraguan sama sekali itu. Ya, sebenarnya itu nama lain dari keyakinan juga sebenarnya ya, itu. Nah, itu al-qat. Jadi, dan keyakinan kita ini menjadi hujjah, menjadi bukti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita yakin bahwa ini sesuatu ini kita yakin ini halal, kemudian kita makan, ya sudah. Keyakinan ini jadi hujjah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya kan itu. Nah, nanti kan ada pembagian-bagian tentang hujjatul qat seperti apa gitu ya. Nah, kemudian selain hujjatul qat, kita juga akan bahas tentang al-usulul amaliyah, usul terapan ya, usul-usul terapan yang bisa kita amalkan gitu ya, usul-usul terapan itu. Nah, pokok-pokok terapan, pokok-pokok yang bisa kita amalkan itu apa saja. Jadi kalau kita mau menerapkan sesuatu, kita nggak perlu lagi membutuhkan seorang pembimbing ya, itu cukup dengan kita melihat kaidah-kaidah seperti ini ya, poin-poin seperti ini, kita bisa menentukan langkah kita ini apa itu, apa yang harus kita ambil, sikap kita itu. Nah, ini ada macam-macam ya usul amaliyah sana itu ya. Itu ada usul amaliyah, ada ihtiyat, ada baro'ah ya. Kemudian nanti ada istishab ya, itu nanti kita akan pelajari ya secara lengkap gitu. Jadi itu rumusan masalah kita ya. Oke. Nah, ini rumusan masalah kita. Jadi 2 yang akan kita bahas, hujjatul qat dengan usul amaliyah ya, itu. Nah, sekarang kita akan bahas yang pertama dulu ya, hujjatul qat. Apa itu hujjatul qat? Kemudian pembagiannya bagaimana? Kita akan lihat ya. Ini hujjatul qat, yaitu prinsip-prinsip terpadu yang masuk pada semua proses deduksi hukum. Deduksi itu pengambilan hukum ya, istinbatul hukum ya, mengambil hukum syar'i ya dari sumber-sumbernya tentunya itu. Nah, ini hujjatul qat seperti ini ya, termasuk prinsip terpadu ya, yang kita jadikan sebagai acuan juga dalam deduksi hukum. Nah, al-qat'u ya, atau al-qat' artinya secara bahasa itu ya keyakinan, yakin itu ya itu. Nah,
tapi secara istilah lebih dijabarkan lagi, diperinci, yaitu penyingkapan suatu masalah sampai pada tahap tidak terdapat suatu keraguan apapun. Ya, sebenarnya kalau kita teliti ya ini sama kata lain dari keyakinan itu sendiri sebenarnya. Ya itu, tapi nggak apa, biar kita tahu aja penjabaran kata-katanya dari keyakinan itu apa. Nah, itu. Jadi kalau kita tanya apa itu yakin, nah yakin itu ya penyingkapan suatu masalah sampai pada tahap tidak terjadi suatu keraguan apapun itu. Nah, hujjatul qat ini sekali lagi keyakinan kita ini jadikan bukti buat kita, hujjah buat kita, ya itu. Jadi kita di hadapan Allah, bukti ini atau al-qat'u ini, keyakinan kita ini akan kita bawa di hadapan Allah sebagai bukti, yaitu. Nah, al-qat'u itu, hujjatul qat' ini sendiri ada 3 macam, ya. Itu. Ada munajiziyah, ada mu'adziriyah, ada mutajari. Itu. Kita akan lihat ya satu persatu ini. Nah, ini munajiziyah. Nah, ini ya. Jika seorang hamba menentang Maula ini Tuhan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jika seorang hamba menentang Allah Subhanahu wa taala karena tidak beramal sesuai dengan qat'unya, sesuai dengan keyakinannya, maka sang Maula berhak untuk menyiksanya dan berdalilkan dengan qat'u hambanya. Nah, itu. Ya, kalau kita sudah yakin sesuatu, ya, itu. Ya, kemudian kita melakukan sesuatu dengan qat'u itu, dan qat'u yang kita yakini itu adalah hal yang dosa, ya Allah berhak untuk menyiksa kita karena kita yakin, ya kan itu. Makanya kita yakin bahwa di depan kita ini ada air dan ini adalah khamar. Kita yakin itu khamar. Kemudian kita minum, ya itu. Dan di alam mahfud sana, di alam waqi', alam nyata sana, alam malakut, bahasa air yang kita minum ini betul-betul khamar itu, ya. Maka Allah berhak untuk menyiksa kita karena berdalilkan dengan keyakinan kita sendiri. Karena hamba yakin seperti ini, kemudian dilanggar, ya hamba mendapat akibatnya, yaitu siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti seorang hamba yang mengetahui bahwa minum khamar hukumnya haram. Lalu jika seorang hamba tersebut meyakini bahwa minuman yang ada di depannya adalah khamar dan lalu dia meminumnya, sementara pada hukum waqi'i itu hukum yang ada di malakut sana, di lauh mahfud sana, memang benar-benar itu adalah khamar, maka sang Maula yaitu Allah berhak untuk menyiksa hamba dan berhujahkan dengan qat'u hambanya, dengan keyakinan hambanya. Ini Allah pun juga akan menyiksa ataupun memberikan pahala seorang juga sesuai dengan keyakinan hambanya. Oh, hambanya meyakini seperti ini, ya Allah akan berikan sesuai dengan keyakinannya. Kalau keyakinannya itu dia meyakini ini khamar kemudian diminum, ya dia berhak untuk mendapat siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan berhujah terhadap kita dengan keyakinan kita sendiri. Nah, ini kenapa? Lantaran hamba tersebut menentang keyakinannya, ya, itu. Sudah yakin itu khamar masih diminum. Nah, berarti kan melanggar ini, menentang, jelas, ya, itu. Berani menentang itu. Ya, dia berhak untuk mendapat siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, itu. Nah, ini munajiziyah artinya terlaksanakan, ya, itu. Hukum itu terlaksanakan, ya, itu. Hukum siksaan itu terlaksanakan, ya, itu. Karena seorang hamba melanggar perintah Tuhannya, itu, ya, jelas ya munajiziyah itu. Munajiziyah artinya yang tanjis, yang dilakukan, ya, itu. Diterapkan, dilaksanakan langsung. Oke. Nah, mu'adziriyah ini ada udurnya, ada maafnya, ya. Nah, kita lihat seperti apa penjelasannya. Nah, itu. Nah, ini kasus-kasus seperti itu, ya. Ini penting, ya, mu'adziriyah. Jika seorang hamba menentang Maula karena beramal sesuai dengan qat'unya. Ya. Perhatikan, jika seorang hamba menentang Maula, ya, menentang Allah Subhanahu wa taala karena beramal sesuai dengan qat'unya, sesuai dengan keyakinannya, maka sang Maula tidak berhak untuk menyiksanya. Maka Allah tidak berhak untuk menyiksanya. Kenapa? Karena hamba sesuai dengan keyakinannya, ya, beramal sesuai dengan keyakinan. Nah, maka dia tidak berhak untuk
mendapat siksaan, dan hamba tersebut memohon udzur. Nah, udzur artinya tidak mendapat siksaan, ya, itu berdalihkan dengan keyakinannya karena atas dasar keyakinannya. Seperti ini contohnya, perhatikan. Ya, seorang hamba yang mengetahui bahwa minum khamr itu memang haram. Nah, maka jika seorang hamba tersebut meyakini bahwa minuman yang ada di depannya itu bukanlah khamr dan lalu dia meminumnya, sementara pada hukum waqi'i, hukum yang ada di Allah Mahfuz sana, memang benar-benar khamr, maka sang maula tidak berhak menyiksanya. Kenapa? Karena memang hamba tersebut beramal sesuai dengan keyakinannya. Jadi dia yakin minuman yang di depannya itu memang bukan khamr, itu biasa Coca-Cola lah atau apalah, ya, itu. Kemudian dia minum. Dia yakinnya itu Coca-Cola, ya, itu. Dia minum itu, ya, itu. Dia nggak taunya minuman itu di lauh mahfuz sana itu betul-betul khamr, bukan Coca-Cola itu, ya. Khamr beneran. Tapi hamba kan meyakininya itu adalah Coca-Cola, maka hamba itu tidak disiksa. Kenapa? Karena dia memang sesuai dengan beramal sesuai dengan keyakinannya. Jadi dia mendapat udzur. Udzur artinya ya mendapat permohonan maaf dari Allah Subhanahu wa taala, ya, diudzuri, ya, kan, itu. Dimaafkan itu. Itu. Tidak mendapat siksaan. Ini namanya mu'adziriyah, ya, itu. Terapan yang bersifat mu'adziriyah, memaafkan, ya, itu. Maafkan, tidak dilaksanakan hukuman siksaan itu, tapi mu'adziriyah, tapi diberi maaf, ya, itu. Oke, ini mengenai mu'adziriyah, ya. Oke, sekarang yang ketiga ini beda lagi, ya, kasusnya unik lagi ini. Tajari namanya. Tajari ini keberanian, berani menentang, ya, itu. Seperti ini, ya. Seorang hamba yang menentang qat'unya, ya, menentang keyakinannya, kendati taklif tersebut tidak terdapat pada hukum waqi'inya, walaupun tidak ada tanggung jawab pada hukum waqi'inya, maka dia berhak mendapat siksaan, ya, kan? Siksaannya bukan karena menentang qat'unya, ya, itu. Siksaannya karena dia sudah melanggar hak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hakut ta'ah, ya. Hak ketaatan kepada Allah sudah diremehkan sama dia. Maka dia berhak mendapat siksaan karena dari segi itu saja, ya. Itu. Berani untuk menentangnya itu. Ada niat untuk menentang Allah Subhanahu wa taala, itu. Disiksanya karena itu, ya. Bukan karena hukum waqi'inya, karena hukum waqi'inya dia tidak melanggar, itu, ya. Contoh. Kita baca dulu, ya. Maka dia berhak mendapat siksaan karena hakut ta'ah atau hak ketaatan muncul dari penghormatan kepada sang maula. Kita ini menyembah Allah SWT, ya, sebagai bentuk penghormatan kita juga kepada sang maula, ya, itu. Dan tidak diragukan lagi bahwa dari segi penghormatan kepada sang maula, ya, tidak dibedakan antara orang yang melanggar dari munajiyah dengan seorang mutajari. Ingat tadi yang munajiyah itu apa? Dia melanggar keyakinannya, kan, ya, dia yakin ini khamr kok masih diminum. Nah, dan memang di hukum waqi' sana itu air yang diminum yang betul-betul khamr. Kalau mutajari beda, ya, itu. Dia melanggar, dia yakin, ya, ini khamr, kemudian dia minum, dia langgar, minum, menentang, kan. Nah, itu. Tapi pada kenyataannya di lauh mahfuz itu yang dia minum itu bukan khamr sebenarnya, tapi Coca-Cola. Nah, itu. Ini mutajari itu seperti itu kasusnya, ya, itu. Jadi dari segi keyakinan dia sudah menentang Tuhan, berani menentang. Dia yakin ini Coca-Cola, kok dia yakin ini khamr, kok dia minum. Nah, ini kan sudah ada keberanian untuk menentang maula, ya, kan, itu. Walaupun sebenarnya di hukum waqi' sana, hukum waqi' itu real, ya, hukum nyatanya, pada kenyataannya hukum di alam mahfuz sana itu yang diminum sebenarnya bukan khamr tapi melainkan Coca-Cola, gitu. Jadi sebenarnya dia tidak berdosa karena diminum sebenarnya bukan khamr. Tapi sifat dia atau niat dia menentang Tuhan karena melanggar keyakinan tadi, nah itu yang dikenakan siksanya di situ, letak siksanya. Berani menentang
maula ya kan, itu tidak menghormati tadi itu, tidak menghormati Allah Subhanahu wa taala tadi itu, sifat berani ya itu. Makanya katakan mutajari itu lewat batas ya, berani itu, menentang itu. Jelas ya contoh-contoh sepertinya. Jadi ini hampir sama dengan munajiziyah ya. Cuma kalau munajiziyah itu sesuai yang dia yakin itu khamar, di alam mahfuz sana itu memang khamar. Kalau mutajari tidak ya. Dia yakin ini khamar, dia langgar, tapi sebenarnya yang diminum pada hakikatnya itu bukan khamar, tapi Coca-Cola atau minuman yang lainnya halal itu. Itu perbedaannya antara mutajari dengan munajiziyah ya itu. Sama-sama disiksa. Nah, itu. Oh, yang pertama disiksa karena memang dia melanggar ya. Berani menentang itu. Melanggar dengan kod keyakinannya. Yang kedua itu karena dia tidak menghormati Allah Subhanahu wa taala itu ya. Itu. Berani menentang itu. Ada niat untuk menentangnya itu. Ini meremehkan hak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Oke, kita lihat. Dan tidak diragukan lagi bahwa dari segi penghormatan pada sang maula tidak dibedakan antara orang yang melanggar dari munajiziyah dengan seorang mutajari, enggak dibedakan, sama aja nih ya. Dari segi melanggarnya sama-sama melanggar, kamu menentang keyakinannya kan. Dia yakin khamar tapi tetap diminum. Nah, itu. Seperti seorang hamba yang mengetahui bahwa minum khamar itu hukumnya haram. Lalu jika orang hamba tersebut meyakini bahwa minuman yang ada di depannya adalah khamar dan lalu dia meminumnya, sementara pada hukum waqi'i, hukum realnya, hukum nyatanya di alam mahfuz sana itu memang bukan khamar, nah, maka sang maula berhak menyiksanya. Tetap dia berhak untuk disiksa hamba itu. Kenapa? Karena pelecehan terhadap perintah maula. Tidak menghormati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada niat tidak baik dari perintah ini tentang itu. Ya, tidak ada penghormatan sama sekali kepada sang maula. Dari segi ini dia disiksa. Walaupun sebenarnya yang diminum dia bukan khamar, ya kan tuh. Itu disiksanya karena bukan minumnya khamar itu. Beda kalau di munajiziyah, dia disiksa karena juga yang diminum itu adalah khamar beneran, ya kan itu. Ya, kalau di mutajari bukan karena khamarnya, ya kan, tapi karena sifatnya, niatnya ya, niat pelecehan terhadap perintah Allah, maka di situ disiksa ya. Oke, bisa difahami ya, mungkin ini secara singkat saja. Jadi kalau nggak jelas bisa tanyakan kembali. Oke. Nah, ini hujatul qot ya. Oke. Nah, sekarang kita yang kedua ya. Usul amaliyah. Usul amaliyah itu ya usul terapan ya, pokok prinsip terapan, prinsip-prinsip terapan yang bisa kita terapkan itu apa? Nah, itu. Dalam bab usul yang meliputi usul deduksi ya, prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah ya, pokok-pokok hal yang bisa jadikan deduksi kita. Deduksi itu apa? Deduksi itu adalah istinbatul ahkam atau pengambilan hukum dari sumber-sumbernya. Nah, itu deduksi. Ini dalam bab usul yang meliputi usul deduksi ya, prinsip-prinsip untuk mengambil hukum dari sumber-sumbernya, itu yang kita mempelajari ya. Maka kita akan mempelajari cara yang benar dan sah dalam menyimpulkan syariah. Dan bagian mengenai usul terapan, usul amaliyah ini, kita mempelajari cara yang benar dalam memanfaatkan peraturan-peraturan yang telah diperkenalkan bagi jenis keadaan secara khusus dan cara mempraktekannya. Artinya ya, dalam bab usul amaliyah ini ya, usul terapan ini yang kita akan bahas ini ya, ini kita hanya mempelajari cara saja ya. Cara bagaimana menggunakan aturan-aturan yang sudah ada yang disajikan kepada kita ya. Kemudian nanti cara mempraktekannya itu seperti apa. Nah, itu kita akan diperkenalkan seperti itu. Ini usul amaliyah. Jadi hal-hal yang sudah ada disajikan, kita tinggal mengamalkannya, caranya bagaimana. Nah, itu akan dikenalkan pada kita. Ya, enak, sudah mudah dengan usul terapan ini. Nah, ada apa-apa kita pakai usul terapan ini ya. Tinggal kita pilih
sesuai dengan kondisi kita, ya kan. Kondisi kita itu seperti apa, ya kita sesuaikan yang mana kita pilih. Nah, ini ada 4 macam, ada ihtiyat, ada baro'ah, ada takhir, ada istishab, ya gitu. Jadi yang bab usul fikih ini ada satu bab ini, usul amaliyah ini usul yang paling enak ya, gampang kita pelajari ini. Itu tidak repot karena sudah matang ya, sudah matang dia kita terapkan saja, makanya disebut dengan usul amaliyah ya, pokok-pokok terapan itu ya. Atau ya prinsip lah, pokok atau prinsip-prinsip terapan itu. Ini ada 4, ada ihtiyat, ada baro'ah, ada takhir, ada istishab. Nah, ini ada usul ihtiyat, ada usul baro'ah, ada usul takhir, ada usul istishab ya. Ada pokok ihtiyat, prinsip ihtiyat, ada prinsip baro'ah, ada prinsip takhir, ada prinsip istishab. Nah, ini apa saja yang dimaksud dengan ihtiyat? Nah, ihtiyat itu artinya kehati-hatian. Itu. Nah, kalau kita punya tanggungan, kita ini kesaraku, saya punya qadha puasa 2 hari atau 3 hari ya, hati-hatinya saya pilih yang 2 aja itu ya kan. Saya pilih yang 3 saja kalau qadha ya, kalau qadha saya pilih yang 3 saja. Itu karena kalau saya pilih yang 2 nggak tahu nanti masih ada 1 lagi kurang, dosa masih ada. Jadi lebih banyak ya kan yang kita pilih. Jika kita ragu punya qadha puasa 2 atau 3 ya kita pilih 3, lebih hati-hatinya ya kan itu. Ini namanya usul ihtiyat, kehati-hatian ya kan itu. Baro'ah itu apa? Baro'ah itu ya bebas, itu kebebasan. Bebas itu artinya selagi belum ada hukum dari Sang Maula, dari Allah Subhanahu wa taala, belum ada informasi, belum sampai kepada kita syariat, maka kita tidak disiksa karena kita melanggar, karena belum ada syarat datang pada kita ya itu. Nah, tahir itu pilihan. Nah, kalau seperti hari Jumat kita milih mau sholat Jumat atau sholat duhur. Nah, itu tahir ya. Itu kecuali ada ketentuan dari syariat kita harus pilih yang satu ya, baru ya itu. Ya selagi tidak ada pilihan ya kita boleh memilih antara satu dengan yang lainnya itu. Istishab itu ngambil hukum yang awal. Kemudian kita ragu, kita sudah wudu, kemudian kita ragu wudu kita batal atau enggak. Nah, karena tadi kita pertama itu sudah yakin kita wudu, maka kita ambil hukum yang awal yaitu dengan keyakinan kita sudah wudu. Jadi kalau kita setelah itu ragu batal atau tidak, tidak usah dianggap. Kita ambil hukum yang awal yaitu kita sudah wudu. Ini namanya istishab. Ya itu singkatnya seperti itu ya. Oke, kita lihat satu persatu ya. Ihtiyat. Apa itu usul ihtiyat? Yaitu bebasnya hamba dari beban karena telah melaksanakan hukum. Bebas kalau kita sudah milih tanggungan sholat kita, qadha sholat kita atau qadha puasa kita yang lebih banyak, pasti kita akan aman. Nah, karena kita sudah menjaga kehati-hatian kita. Ihtiyat atau kehati-hatian ini sesuai dengan kaidah yang mengatakan bahwa beban mukallaf bila tidak dikerjakan secara meyakinkan, mukallaf itu bebas dari kaidah yang mengatakan bahwa beban mukallaf bila telah dikerjakan secara meyakinkan, maka mukallaf itu bebas dari tanggungan. Jadi kalau telah dikerjakan secara meyakinkan. Jadi kalau ada tanggungan puasa 2 atau 3 atau sholat ya kita cari yang meyakinkan, yaitu yang lebih banyak. Bagaimana dalam hadis, barang siapa yang bisa menjaga dari hal-hal yang meragukan, maka agamanya telah bebas. Jadi siapa sajalah, kalau kita bisa menjaga dari hal yang meragukan dalam agama, ya kita akan bebas dari agama itu. Kita ragu antara ini dan ini ya kita ambil yang paling banyak aja untuk melaksanakannya itu. Ini usul ihtiyat ya. Itu. Oke, sekarang baro'ah ya itu. Apa itu baro'ah? Nah, usul baro'ah ini ada 2 ya. Itu yang pertama baro'ah syariah. Nah, bebasan tapi dari nas ya, dari sumber. Bukan dari akal kita. Ada baro'ah akliyah, ada syariah ya. Syariah itu memang dari syariat memang bolehkan itu. Seperti dari syariat itu ada hadis mengatakan seperti ini, kebebasan syariat ya, yaitu ketentuan syariat akan kebebasan mukallaf karena tidak tahu atau tidak mampu untuk melaksanakannya. Seperti firman Allah tidak membebani kepada seorang kecuali yang telah didatangkan kepadanya ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu ayat yang sering kita ya.
Allah SWT tidak membebani kepada seorang kecuali sesuai dengan kemampuan orang tersebutnya bersama tadi itu ayatnya ya. Itu. Nah, juga dalam hadis ya, umatku terbebas dari beberapa hal karena kesalahan, kelupaan, dipaksa, tidak tahu, tidak mampu, terpaksa dan seterusnya. Nah, ini baro'ah syariah ya itu. Memang syariat memang membolehkan hal-hal dalam kondisi seperti ini kita bebas. Kita dipaksa untuk seperti ini ya kita nggak dosa, ya kan itu. Kita terpaksa melakukan seperti ini ya kita tidak dosa, ya kan. Atau kita lupa ya sudah kita nggak dosa, ya kan itu. Atau kita tidak mampu ya kita tidak dosa ya. Kita nggak mampu haji ya kita nggak dosa kalau nggak haji. Kita nggak mampu. Ini namanya baro'ah syariah ya, bisa dipahami ya. Itu. Kita dipaksa minum khamar ya kita nggak dosa kita dipaksa gitu. Itu. Nah ini namanya baro'ah syariah, dari syariat yang memang membebaskan kita dari perbuatan itu ya, dari dosa itu. Nah sekarang ada lagi baro'ah akliyah, akal yang menghukumi. Nah itu akal menghukumi, kebebasan dari akal itu apa? Nah di sana ada kaidah yang mengatakan kubhul iqab bila bayan, satu hal yang buruk jika menyiksa tanpa ada penjelasan, ya kan itu. Gak ada penjelasan apa-apa kemudian disiksa, nah ini nggak boleh, ya kan itu. Artinya belum datang keterangan kepada kita, belum ada syariat datang kepada kita, tahu-tahu kita disiksa, wajib harus ini, nah ini nggak bisa, ya kan itu. Artinya umpamanya orang-orang Kristen maunya ya dia disiksa karena dia belum mendapatkan keyakinan tentang agama Islam, ya nggak usah disiksa. Itu. Nah, kecuali sudah datang pada dia penjelasan tentang Islam, nah, kemudian dia mempelajari, ada kesempatan untuk belajar, kemudian dia nggak mempelajari, baru dia mendapat siksaan. Ya. Itu. Kalau dia nggak ada kesempatan untuk belajar dan lain sebagainya, sehingga tidak ada kemampuan untuk kesana, ya maka buruk kalau dia sampai disiksa. Tidak baik, itu menurut hukum akal ya. Ini usul baro'ah, ini hal-hal seperti ini usul terapan ya. Jadi kita jangan langsung menerapkan aja. Oh kita nggak mampu, sudah nggak usah dipaksakan, nggak mampu itu. Jadi langsung aja kita terapkan, nggak perlu tanya kepada siapa aja, kita sudah tahu sendiri itu. Ini memang usul terapan. Oke, ini baro'ah sekarang yang tahyir. Nah, tahyir ini pilihan ya. Itu. Tahyir pilihan yaitu bahwa mukallaf memiliki pilihan salah satu dari dua hal. Nah, di sini ada dua kasus seperti ini. Kasus yang pertama ya. Kita tahu ya secara pasti bahwa di dalam bejana ini terdapat najis. Maka dalam hal ini kita tidak boleh menggunakan bejana tersebut. Karena kita tahu secara mendetail kasus tersebut, ya kan itu. Bahwasanya bejana ini kemasukan benda najis ya. Nah, ilmu yang kita ketahui tentang bejana kemasukan najis ini adalah ilmu tafsili, ilmu secara detail. Ya kan? Kita tahu betul-betul bahwa sini ada najisnya, ya sudah, nggak perlu kita gunakan untuk berwudu bejana itu ya. Itu. Oke, ini kasus pertama. Kasus yang kedua ya. Kita tahu secara umum bahwa salah satu dari dua hal sudah pasti. Ya kan? Ada dua bejana, ya. Salah satunya sudah pasti kemasukan najis, ya kan itu. Tetapi kita tidak tahu secara detail mana yang pasti di antara keduanya. Mana di antara bejana yang kemasukan najis itu yang mana? Kita nggak tahu secara pasti. Tapi secara global, ilmu global kita yang kita sebut dengan ilmu ijmali, itu kita tahu yakin bahwa ada najis yang masuk ke dalam salah satu bejana itu. Tapi kita nggak tahu yang mana. Nah, dalam hal ini kita harus diperinci kembali, yakni ketika kita dihadapkan pada hal yang tidak ada pilihannya, maka kita harus mengambil tindakan pencegahan yaitu ikhtiyat. Ketika nggak dipilih, ketika kita dihadapkan pada hal yang tidak ada pilihannya, ya, maka kita harus mengambil tindakan pencegahan ikhtiyat, yaitu dengan mengambil keduanya. Ya. Seperti kita tahu adanya najis di antara dua bejana, tapi tidak tahu bejana mana yang
kemasukan najis, nah, maka bagaimana? Ya kita dua-duanya kita hindari, ya. Tidak kita pakai. Itu usul ihtiyat. Itu kita menggunakan kembali pada usul yang sebelumnya, itu ihtiyat, kehati-hatian. Supaya lebih aman, ya kita nggak usah pakai dua-duanya. Itu. Ya. Karena nggak ada penentuan harus mengambil bejana satu atau yang pertama atau yang kedua, nggak ada penentuan. Itu. Oh boleh ngambil yang pertama, oh boleh ngambil yang kedua, nggak ada seperti itu. Nah, maka ya kita harus hati-hati, ya dua-duanya kita pilih aja. Artinya apa? Ya kita hindari. Itu. Ini kalau kita dihadapkan ya pada hal yang tidak ada pilihannya. Tadi kan tidak ada pilihannya. Kita nggak dipilihkan oleh syariat bahwasanya oh kamu pilih-pilih salah satu, enggak. Kamu pilih yang pertama, bejana pertama, tidak. Atau dipilih bejana kedua juga tidak. Artinya tidak diberi kesempatan untuk memilih bejana manapun. Nah, maka langkah kita adalah menggunakan usul ihtiyat, hati-hati. Hati-hati bagaimana? Ya dua-duanya nggak usah kita pakai. Karena kalau kita pakai yang pertama, jangan-jangan ini yang kena najis. Kalau kita pakai yang kedua, jangan-jangan yang kedua yang kena najis. Nah, supaya aman bagaimana? Ya dua-duanya nggak usah kita pakai. Maka kita menggunakan usul ihtiyat. Nah, ini ya. Ini satu hal. Ini, solusi satu. Sekarang solusi dua. Nah, ini. Pada kasus Ismaili tadi itu ya. Kasus Ismaili tadi ya. Kasus Ismaili itu ada salah satu maunya seperti itu. Nah, kita nggak tahu yang mana. Nah, sekarang dan tadi nggak ada pilihan ya, maka kita pakai usul ihtiyat. Sekarang kalau ada pilihannya bagaimana? Nah ini, di sini yang kedua ini ya, di sini jika tidak ada rukhsah dari syara untuk memilih salah satu dan keduanya, maka kita harus mengambil keduanya. Ya, itu apa? Dengan tidak menggunakan kedua bejana ini yang tadi ya, nah, bejana tadi untuk bersuci. Artinya menggunakan ihtiyat tadi. Nah, tetapi, nah ini, jika ada rukhsah itu ada izin. Lagi ya, saya ingatkan lagi. Kalau tidak ada rukhsah, tidak ada pilihan dari syara, dari syariat, kita ambil usul ihtiyat. Tetapi jika tidak ada rukhsah dari syara, dari syariat, tidak ada pilihan penentuan untuk memilih yang mana saja di antara keduanya. Ya. Tapi ini yang kedua ya, maaf. Tetapi jika ada rukhsah, yang pertama tadi tidak ada rukhsah ya. Nah, tetapi jika ada rukhsah, ada izin ya, ada pilihan ya dari syara untuk memilih yang mana saja di antara keduanya. Ya, maka kita pilih salah satunya. Atau syariat membebaskan, boleh pilih salah satu, ya silahkan aja. Artinya syariat sudah memberikan rukhsah izin. Ya. Syariat sudah memberikan rukhsah izin. Nah, maka kita tinggal memilih saja. Seperti kewajiban sholat Jumat dan sholat duhur. Ini kan sama-sama wajib ketika hari Jumat. Ya. Ketika hari Jumat ini wajib sholat Jumat atau sholat duhur, mana? Dua-duanya wajib nih. Nah, syariat memberikan pilihan nggak? Kalau seandainya syariat tidak memberikan rukhsah, tidak memberikan izin, maka ihtiyatnya apa? Kita ngambil dua-duanya, kita sholat Jumat, habis itu kita sholat duhur. Nah, tapi kalau syariat memberikan izin, artinya untuk memilih salah satu, walaupun tidak ditentukan, tapi diperbolehkan untuk memilih, ya kita pilih. Nah, ada nggak hukum dari syariat yang menyuruh kita untuk memilih? Oh ada. Ya sudah. Kalau ada berarti kita takhir. Namanya ini usul takhir ya. Itu pokok terapan memilih ya kan tuh. Nah, di sini berlaku ya kan tuh. Jadi kewajiban antara sholat Jumat dan sholat duhur, maka kita bisa memilih mana yang kita sukai dari keduanya. Kenapa? Karena syariat memang sudah memberikan rukhsah izin untuk memilih salah satunya. Itu bisa dipahami ya. Jadi kalau ada izin dari syariat untuk memilih salah satunya, walaupun tidak ditentukan sholat Jumat atau sholat duhur, tidak ada tentuan itu, tapi bebas saja, tapi hanya milih salah satunya, nah, maka kita pilih aja ya. Itu ini namanya usul takhir ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Nah, sekarang istishab.
Istisab itu apa? Istisab yaitu penetapan suatu hukum yang telah ada di masa lalu pada hukum pada masa sekarang, untuk hukum sekarang ini ya, itu. Seperti jika ragu tentang masuknya najis ke bejana, sementara ia yakin sebelumnya tidak ada najis, maka keyakinan itu sebagai penetapan hukum pada yang sekarang itu. Artinya apa? Hukum yang meyakinkan itu kita gunakan untuk sekarang ini. Saya ulangi. Seperti jika ragu tentang masuknya najis ke sebuah bejana. Nah, itu. Kita ragu. Nah, ini bejana ini masukkan najis atau enggak? Ragu. Sementara dia yakin sebelumnya itu enggak ada najis. Sebelumnya ini bejana ini bersih, enggak ada najis. Cuma tahu-tahu kita yang kedua ini ragu. Ketika mau pakai bejana itu, wah ini ada najisnya enggak ya? Ini bejana ini kemasukan darah atau enggak ya? Nah, itu. Atau air kencing atau enggak ya? Nah, gitu. Nah, tapi keraguan ini datangnya setelah kita punya keyakinan pada awal. Apa keyakinan awal? Bahwasanya bejana itu suci. Ya kan? Karena memang kita sudah suci, apa kita sudah bersihkan bejana itu memang suci, ya kan itu. Nah, cuma setelah kita kerja, kita pulang, kita ragu mau pakai bejana itu suci atau tidak. Nah, maka penetapan hukumnya apa? Penetapan hukum adalah sesuai dengan keyakinan. Keyakinan kita yang pertama kita tetapkan pada hukum yang sekarang ini, yang baru. Keyakinan pertama apa? Bejana itu suci, maka kita terapkan pada yang sekarang ini, bahwasanya bejana itu tetap dalam keadaan suci. Nah, ini ada riwayatnya, ada sandarannya ya. Diriwayatkan oleh Ammar dari Abu Hasan ya. Itu Abu Hasan itu mengambil ridho ini. Apabila kamu ragu-ragu, maka tetapkanlah pada yang meyakinkan. Kalau kita ragu tentang sesuatu, maka tetapkanlah pada hal yang meyakinkan. Yakin apa? Ya sebelumnya kita pernah yakin, yaitu kita gunakan. Aku, Ammar berkata, wahai Imam, apakah itu merupakan bukti, dalil? Kata Imam Ali Ar-Ridho, iya, itu bukti. Ini sebagai bukti. Nah, itu. Jadi ada buktinya ya. Ini namanya istishab. Mengambil hukum awal itu apa keyakinan kita tadi itu ya. Itu. Nah, sekarang rukun istishab. Kalau istishab ada rukun-rukunnya yang perlu kita perhatikan juga, tidak asal ngambil hukum awal gitu saja ya. Yang pertama, adanya keyakinan. Yakin bejana itu, yang pertama bejana tadi itu adalah suci. Nah, itu. Yakin. Yang kedua, setelah itu ada keraguan. Ada keraguan. Ragu. Setelah kita pulang dari kerja atau pulang dari sekolah, kita ragu. Ini bejana ini ada najisnya atau enggak ya? Nah, itu. Ini keraguan. Yang ketiga, adanya hubungan erat antara keduanya. Antara bejana dengan najis tadi itu ya. Itu. Kalau enggak ada hubungannya, enggak ada masalah, ya kan itu. Ya kan itu. Umpamanya ini bejana bisa buat masak atau enggak? Ya enggak ada hubungannya dengan masalah kita. Ya, itu. Ada hubungannya antara kedua, ragu dengan keyakinan apa terus maksudnya, ya kan itu. Jadi hubungannya harus jelas. Hubungannya tentang masalah najis enggaknya ya itu. Kemudian adanya yang meragukan dan yang meyakinkan ya itu. Ada keyakinan, ada yang keraguan. Terus adanya yang meragukan dan yang meyakinkan itu. Jelas ya, kalau ada keyakinan pasti ada yang meyakinkan. Ada yang keraguan berarti ada yang meragukan ya kan itu. Kemudian bersambungnya waktu keyakinan dan datangnya keraguan ya, itu. Masih bersambung waktunya itu, tidak terlalu lama ya itu. Kita ngelihat bejananya hari ini, lalu besok kita baru ada masalah. Nah, itu. Jadi masih ada kesambungan ya. Itu. Ketersambungan antara waktu keyakinan dan keraguan tadi itu. Jadi bersambung waktu keyakinan dan datangnya keraguan itu.
Kemudian keyakinan lebih dulu datangnya daripada keraguan. Pertama kita tahu dulu, kita yakin bahwa bencana ini memang suci pertamanya ya. Itu. Kemudian setelah itu kita ragu. Nah, gitu. Kemudian satu ketentuan yang meyakinkan dan meragukan itu kecuali zaman atau waktu ya. Artinya apa? Bahwasanya ada ketentuan yang menyangkut tentang keyakinan dan keraguan ini ya. Nah, tidak lain adalah kecuali zaman atau waktu tadi itu ya. Kalau waktunya sudah habis ya nggak bisa itu. Kalau zamannya terlalu lama ya nggak berlaku lagi istisab itu. Istisab berlaku itu kalau waktunya masih bersambung ya itu dalam sehari itu ya. Yang tadi sudah diutarakan tadi sebelumnya itu ya, bersambungnya waktu keyakinan dan datangnya keraguan itu masih bersambung antara dia tadi melihat najis dengan dia pulang kerja, itu masih bersambung waktunya itu, bukan terus dipindah dengan hari yang lain. Nah, itu beda lagi ya itu, dia masih berkesinambungan itu ya itu. Bisa dipahami ya istisab ini. Saya tidak susah ya. Soalnya rukun-rukun yang pokoknya itu adalah yaitu satu, ada keyakinan, ada keraguan, terus ada hubungan erat antara keduanya, ada yakin, ada keraguan itu sendiri ya, ada ikatan itu antara keduanya. Udah ada yang meragukan, ada yang meyakinkan, jelas. Yang diragukan itu apa, yang diyakini itu apa. Yang diyakini tadi bencana suci, kemudian yang diragukan itu ada yang najis. Nah itu keraguan diri kita sendiri ragu, keyakinan pada diri kita juga ada. Nah itu. Dan waktu yang bersambung antara keyakinan dan keraguan kita ini, keyakinan lebih datang dulu, kemudian setelah itu baru keraguan. Kemudian waktu atau zaman itulah yang menjadikan penentu ya itu. Artinya kalau sudah di luar waktu atau zamannya ya nggak berlaku istisab ini itu ya, itu rukun istisab yang perlu diperhatikan ya, bisa dipahami mungkin ya. Oke, jadi ini kurang lebih ya pembahasan mengenai usul amaliyah, pokok-pokok terapan yang bisa kita amalkan secara langsung pada kehidupan kita sehari-hari ya itu. Pokoknya kita melihat kondisi-kondisi seperti ini, saya mirip dengan kasus-kasus ini ya, itu semuanya hampir berkaitan dengan kasus-kasus itu ya itu, kasus ini kasus itu ya itu. Jadi terapan pada masalah-masalah juz'i, masalah-masalah masalah-masalah khusus kita ya itu, masalah-masalah khusus kita itu berkaitan dengan masalah ini masalah itu ya itu, bukan masalah semuanya, masalah tidak ya, masalah khusus saja juz'i itu, sebagian masalah kita saja itu ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semuanya, bisa kita terapkan pada kehidupan kita ya. Nah, ini mengenai Hujjatul Qadh dan usul amaliyah. Insyaallah nanti pada pelajaran yang akan datang ya, karena kita ini pelajarannya dikejar, ini kita kejar waktu, hanya selesai pada pertengahan semester aja. Setelah itu kita akan ganti dengan dirasah yang lain ya. Jadi kita akan percepat bahasan ini ya, tidak terlalu lama. Dan insyaallah nanti pada yang akan datang kita tinggal tersisa yaitu berkaitan dengan kaidah-kaidah fikih. Kaidah fikih ini hampir sama dengan usul amaliyah ini ya. Itu. Kalau itu kaidah-kaidah yang langsung bisa kita terapkan, ini usul pokok-pokok yang bisa kita terapkan gitu. Kalau usul pokok ini masuk dalam usul fikih, kalau kaidah-kaidah fikih ya dia di luar usul fikih tapi masih digunakan untuk dua-duanya. Bisa digunakan untuk fikih dan juga untuk usul fikih itu sendiri ya. Itu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap menjaga protokol kesehatan dan semoga kita sehat selalu. Kita akhiri, wa ma taufiq illa billah, alaihi tawakkaltu alaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.